Selamat sore teman-teman yang di rumah. Tetap semangat ya dalam situasi keadaan apapun yang teman-teman alami. Teman-teman bawa dalam doa ya. Kita tetap bersama-sama menyembah nama Tuhan dimanapun kita berada. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian ku bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di
hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, biar kami naikkan pujian kepadamu Tuhan. Setiap penyembahan kami berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin menyembahmu, kami terus ingin belajar menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa selamanya Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan, tiada yang lain. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi Sang Raja Tuhan. Glory Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan setiap hati. Hanya Engkau Allah yang layak kami senangkan, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkan hatimu Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, sebuah kewajiban. Itulah yang kami pegang teguh Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Glorious, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Rohku. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau selalu berada dekat kami Bapa. Setiap pujian, setiap hormat, setiap penyembahan kami Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Kami ingin selalu Tuhan belajar memuji-Mu Tuhan, belajar menyembah nama-Mu Bapa. Karena setiap apapun yang kami berikan Tuhan, kami beri yang terbaik Tuhan, buat guna hormat hanya nama-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau Allah yang selalu ada dekat kami Bapa. Engkau Allah yang setia Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan.
Terima kasih Yesus. Dan kami hidup Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami hidup Yesus hanya menyenangkan nama-Mu Bapa. Tiada Allah yang lain Yesus. Itu Allah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah Yesus dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau Allah yang besar Yesus. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara kami Yesus dalam kondisi apapun Tuhan, dalam situasi apapun Yesus. Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Glory Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Yesus. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Setiap apapun kami kerjakan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau buat kami berhasil Yesus. Engkau buat kami menjadi lebih sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak muda Shalom. sekalian. Shalom. Sehat-sehat semua ya teman-teman di rumah. Yes. Sehat Mar? Sehat dong. Oke. Lu sehat? Sehat. 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 Jasmani, rohani, hati sehat. Sehat juga. Sehat, yakin? Sehat. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas tentang menyembah. Menyembah secara yang kita mengerti aja ya, bahasa anak muda ya mungkin ya. Jadi kalau menurut Mario nih, seorang Mario, menyembah itu apa? Menyembah itu ya, kalau menurut gue ya, menyembah itu sebuah ungkapan kalau kita kayak rasa bersyukur pada Tuhan ya, karena setiap apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan yang terlibat, yang ada di dalam kita gitu. Jadi kayak ucapan terima kasih lah, Mengucap syukur. Banyak mungkin dari kita ya yang berpikir kalau menyembah itu seperti kita ketika berada di gereja ya Mar, kita menyanyikan lagu worship ya kan, terus setelah lagu worship kita udah tahu setelahnya itu pasti akan ada penyembahan. Nah, menurut lu nih Mar, sebagai anak muda gitu. Anak muda yang tua. Enggak tua juga. Nggak tua Bapak. juga. Oke, sebagai anak muda, kira-kira itu bisa dijadikan sebuah settingan yang pasti nih habis ini penyembahan, atau benar-benar dari dalam hati kita? Sebenarnya itu kalau untuk penyembahan kayak di dalam sebuah pujian deh, sebenarnya itu nggak bisa dibuat-buat ya sebenarnya. Maksudnya kayak bukan terjadwal habis pujian dia endingnya kita penyembahan, itu nggak juga sebenarnya. Yang apa ya, yang gue tahu sebenarnya harusnya tiba-tiba dari hati kita itu kayak ada ungkapan kayak naikkan pujian buat dia gitu. Jadi nggak harus penyembahan itu. Dianya itu siapa? Dianya itu siapa? Dianya itu Tuhan, guys. Oke. Dianya Tuhan ya. Jadi nggak apa ya, kayak bukan dibuat-buat, sebenarnya itu kayak mengalir sendirinya gitu loh. Mengalir sendiri. Iya. Oke. Seharusnya yang itu yang seharusnya. Oke. Yang gue tahu ya. Ya, perlu diketahui buat anak muda, buat teman-teman sekalian ya yang di rumah. Mungkin dari kita suka belum mengerti menyembah itu seperti apa. Nah, kalau menurut saya pribadi, menurut gue nih Amar, menyembah itu ketika kita menaikkan pujian, kita mengungkapkan pemasmuran di situ ya. Iya. Sebuah nyanyian itu merupakan pemasmuran. Daud aja bernyanyi bermasmur gitu ya. Itu suatu penyembahan. Jadi mungkin ada cara tersendiri untuk menyembah, tapi secara garis besar yang kita tahu adalah menyembah itu saat kita menaikkan pujian, kita mengungkapkan kata-kata yang mengagungkan Dia, memuliakan Dia ya, memuliakan Tuhan. Iya. Ya, yang seperti itu yang kita tahu. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih. Kok gimana cara kita menyembah, seperti apa sih? Apakah bisa dipelajari menyembah itu? Nah, gimana nih Mar menurut lu? Menurut lu aja, yang lu tahu gitu. Spontan ini. Ini kita nggak setting ya, kita tiba-tiba datang ngomong menyembah. Iya, Ya, tiba-tiba. masalah menyembah ini seperti apa, kita coba jawab dulu Mar. Gimana? Sebenarnya ya menyembah itu kalau untuk pelajarannya
kayaknya sih nggak ada ya. Ya kita kayaknya nggak ada pelajaran kita ungkapin pakai bahasa apa, maksudnya pakai. Tapi anak sekolah minggu diajarkan untuk menyembah. Hah? Diajarkan menyembah, mungkin kalau materinya nggak ada kali. Oh, untuk materi nggak Iya. ada. Kalau untuk praktek emang mungkin diajarin, ya benar diajarin, tapi kalau untuk materi kayak sih nggak ada ya menurut gue ya. Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau menyembah itu ketika kalian di sekolah minggu mungkin ada yang diajarkan untuk yuk kita mengungkapkan kata-kata ungkapan terima kasih, just say Ya, thanks God, bersyukur, haleluya, ya aku bersyukur mempunyai hal seperti engkau. Seperti itu, seperti hal-hal kecil. Bukan berarti menyembah itu kita diajarkan, tapi bukan juga belajar menyembah, tapi benar-benar pure dari hati kita. Iya. Ya dibilang belajar sedikit sih ya, tapi bukan karena orang lain yang menyuruh kita. Ketika kita menyembah itu harus dari diri kita sendiri ya, mengungkapkan kata syukur kita, karena kita tahu kita punya Tuhan, punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kita bisa sampai saat ini, kita melewati semua masa kesulitan, Iya, itu karena Tuhan. Dia ya kan, karena Tuhan. Nah, masa iya sih kalian punya Tuhan yang luar biasa, tapi untuk memuji, membesarkan nama Dia aja kayak males-malesan atau nggak bisa. Coba mungkin sedikit belajar kayak mengungkapkan kata-kata, tapi jangan kita belajar materi banget nih ya. Karena saya juga pribadi, kalau pengalaman pribadi saya, dulu kita nggak diajarkan untuk ayo kamu harus menyembah, enggak, tapi kita ketemu, kita ibadah di remaja. Mungkin kalau misalnya Mario ingat, Ko Devlin waktu itu ngajak kita untuk bawain sebuah lagu penyembahan gitu ya. Nah, Ko Devlin itu dia menyembah tanpa menyuruh kita. Iya. Ingat kan? Jadi kayak sebuah dorongan dari kita sendiri. Dia menyembah, otomatis kayak rohnya itu, pentransferan roh menyembahnya itu akan transfer ke kita. Iya, akan mengalir begitu aja. Jadi mungkin di luar sana, saya nggak bilang kalau menyembah itu nggak boleh belajar, tapi kalian bisa mempelajarinya dengan ya kayak kalian aja dah dikasih mainan sama orang tua, pasti kalian bakalan bilang terima kasih gitu ya. Iya. Atau juga dengan kasih sayang kalian peluk papa kalian atau mama kalian cium kayak gitu ya. Itu kan sebuah ungkapan yang membuat orang tua kalian akan senang gitu. Sama seperti Tuhan kita udah diberi nafas kehidupan. Tuhan nggak apa ya namanya, nggak mau kita berterima kasih bersungut-sungut banget, tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia, percayakan Dia dan memuji namanya gitu. Iya. Ya, jadi teman-teman, kalau untuk belajar menyembah ini juga saya agak takut ya kalau buat ngebahasnya ya, Mar. Iya, takut tiba-tiba gue salah ngomong gitu ya. Jadi kalau menurut pribadi gue kayak ya udah ngalir aja, penyembahan itu Ya, dari hati sih. Iya, dari hati. Kalau misalnya kalian belum bisa untuk menyembah, mulailah dari membawa pujian aja kali ya. Iya gak sih? Boleh. Memuji ya. Memuji itu sama kayak penyembahan juga sih kepada Tuhan. Yang penting ketika kalian memuji, kalian nggak main-main. Iya. Ya, kalian nggak main-main karena Tuhan mau kita datang serius untuk menyembah Dia, memuji Dia. Nah, selain dari puji-pujian, ada gak sih hal-hal yang menyembah itu seperti apa? Selain menaikkan pujian dah. Kan kalau pujian udah pasti lah, semua orang tahu kan. Apa ya selain ya doa, mungkin doanya doa dengan fokus. Itu bisa dibilang sedikit kayak ungkapan dia kan terima kasih, bersyukur, berdoa boleh kok. Jadi nggak berdoa harus. Iya. Bukan berdoa boleh. Iya. Berdoa harus. Iya, emang harus. Ya, berdoa harus, tapi berdoa juga bisa dikatakan sebagai penyembahan kepada Dia. Atau gimana? Bisa dikatakan menyembah Dia. Ini menurut kita masing-masing ya, karena kalau kita mau belajar secara teori, teori. Secara teori
mungkin kita nggak bisa. Nggak terlalu. nggak paham ke situnya. Kita bukan ahlinya, tapi secara yang kita tahu, yang kita lihat. alami, ya, yang kita rasakan. Ya, kita kenapa bisa mengatakan doa itu sebuah penyembahan juga karena yang tadi Mario bilang, di situ kita berkata-kata untuk mengungkapkan terima kasih ya ke Tuhan. Pokoknya dengan kita just say thanks God, haleluya, I'm here because of you gitu. Itu kayak wah, Tuhan aja udah bakalan seneng dah. Karena ketika kalian tiba-tiba datang berdoa, Tuhan itu udah seneng banget dengan tulus hati ya. Iya. Jadi dengan sungguh-sungguh. Iya, jadi Tuhan itu merasa wah gue nggak dilupain nih sama anak-anak gue gitu ya. Kita datang menyembah Dia. Selain berdoa, apakah ada lagi kira-kira menyembah itu sih? Memuji, berdoa. Ya. Nah ini makanya gue nggak tahu. Gue nanya karena gue nggak tahu. Gue mikir dulu nih. Oke, secara itu kayaknya. Ya, secara yang gue tahu ya. Ya berdoa dan memuji. Saya setuju juga. Tapi kalau dari gue pribadi nih Ahmad, gue bermain musik, gue menyembah. Nah ini mungkin bisa. Ya mungkin teman-teman di rumah sana anak muda mungkin yang udah bermain musik pasti tahu yang namanya ketika kita memainkan musik dengan rendah hati, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu Tuhan akan bekerja gitu. Kayak secara nggak langsung tiba-tiba jari kalian, tangan kalian, kaki kalian untuk bermain musik itu dikontrol langsung sama Tuhan. Karena lu dulu dah pengalaman pribadi dah Mar. Wah, Shopee. tolong di silent dulu. Notifnya ketara sekali. Sorry. Oke, di silent dulu Mar, silent dulu. Soalnya nggak ada branding ya di sini ya. Astaga. Oke, lanjut. Pengalaman pribadi lu Mar, menyembah ke Tuhan itu lu melalui apa sih? Yang sering lu lakuin dah? Kalau pengalaman itu gue pernah rasain waktu gue waktu kita naikkan pujian tuh, waktu di gereja Nida Adab. Iya. Yang kita didoain anak remaja maju semua. Awal kita nyanyi dulu kan, tiba-tiba ada penyembahan tuh dari Kodeblin. Nah itu tiba-tiba gue nggak tahu kenapa, kayak rasanya itu gue kayak bukan gue gitu. Kayak ada yang masuk kerasukan dong. Kayak kerasukan malaikat Ini kerasukan malaikat nih, kerasukan malaikat. Baru kali ini terjadi kerasukan malaikat. Iya kan? Siap. Terus menyembah kayaknya kayak gue kayak gue itu deket banget kayak Tuhan, kayak ngomong sama dia, kayak gue ngucapin terima kasih ke dia, kayaknya berasa banget gitu kan ya, sampai akhirnya ya gue menangis. Nah itu pengalaman yang gue rasakan ya selama hidup gue, itu pernah tuh sekali itu waktu itu di Dadap lah. Kalau untuk rutinitas paling gue kayak memuji, kadang gue suka nyanyi di kamar mandi sih kalau untuk rutinitas ya. Nyanyi di kamar mandi. Iya ya. Jujur aja kalau untuk menyembah kayak berkata-kata di rumah tuh kayaknya jarang sekali kalau gue ya. Gue jujur aja nih. Iya jujur. Karena jujur gue juga sama. Ya mungkin teman-teman di sana juga sama seperti kita. Gitu ya? Malu menyembah. Nah makanya kenapa kita datang ke gereja, karena gereja ini sebuah tempat. Ya tempat mewadahi, melengkapi lah. Mungkin kita di luar sana malu-malu gitu, tapi di sini kita bisa bebas gitu. Tapi sebenarnya untuk bebas pun sebenarnya bisa di mana aja. Cuman kitanya aja ya yang kayak sedikit. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya. Kayak ya seperti itu pokoknya. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 16 nih ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi di dalam ayat ini yang saya baca,
menyembah itu nggak selamanya harus diungkapkan ya guys. Kayak nggak harus diekspresikan juga. Menyembah itu dengan nyanyian kalian menyanyi gitu ya, pasti di dalam hati kalian kayak menyembah. Iya. Pasti kan ada kayak dorongan Kayak gimana, kayak merinding gimana gitu. ya, merinding gimana gitu ya, padahal kita cuma Menyanyi doang. Iya, tapi kayak kita dapat feel-nya. Mungkin buat kalian yang orangnya emang mellow, sad boy gitu, enggak lah. Kalian orangnya emang ketika kalian menyanyi, pernah gak sih kayak ya tadi apa merinding gitu ya? Iya. Pernah gak sih kalian merasa Pasti lah ya. ya menyanyi lagu rohani kayak aku percaya Tuhanku ajaib gitu, pasti otomatis kayak kalian berpikir langsung sejenak Iya. gitu ya, langsung berpikir, wah gue percaya Tuhan gue ajaib, masa iya sih masalah sekecil ini gue nggak bisa lewatin, gue pasti bisa lewatin. Langsung kita akan ada ucapan dalam hati kita, thank you Jesus for today. Kita udah di bless banget gitulah sama Tuhan gitu ya, kita dapat anugerah, dapat berkat yang cukup dari Tuhan gitu kan. Pertolongan Tuhan itu bahkan nggak terlihat, tapi kita bisa merasakannya ya Iya. nggak sih. Nah jadi buat teman-teman yang di luar sana mungkin belum bisa atau malu untuk menyembah, coba untuk menyembah itu bukan kalian kayak doa teriak-teriak gitu, enggak juga ya. Enggak. Jadi Tuhan tahu, Tuhan aja tahu isi hati kita ya. Tapi jangan kita berdiam diri juga dengan alasan nanti ke gereja, kenapa kamu nggak menyembah, nggak Tuhan mengekspresikan? Ya Tuhan tahu isi hati saya menyembah, nggak gitu juga gitu ya. Jadi mungkin akan beda cara menyembah kalian dengan yang lain gitu, tapi ya setidaknya ada ekspresi ungkapan kalian lah. Iya. Kayak memuji dia gitu ya. Lagu pujian, lagu semangat. Masa iya sih kalian cuman diam, segala puji syukur. Aduh. Katanya menyembah, memuji Tuhan ya Mar, tapi Nah, kalian nggak mengekspresikannya. Nah, mengekspresikannya melalui pujian gitu. Jangan diam aja gitu ya. Pas ditanya kenapa nggak bergerak, kenapa nggak seru-seruan gitu ya. galau lagi. Iya, lagi galau. Kalau nggak, ya kan saya udah menyembah di dalam hati. Nggak gitu juga ya. Ketika kalian menaikkan pujian, ekspresikan. Contoh simpel aja dah. Kalian di sekolah ngadain pensi, ya Mar. Pernah kan ngadain Iya, pensi iya. ya? Pernah ngalamin ya? Benar tuh. Sebelum masa pandemi. Kalian konser, nontonin konser, ketika lagunya ngeklop nih sama kalian, pasti kan kayak lompat-lompat Semangat, ya, semangat kan. Nah, duniawi aja, lagu duniawi Bisa. aja kalian bisa seperti itu ekspresinya gitu. Hmm. Masa untuk Tuhan kayak malu-malu gitu. Tuhan aja nggak malu untuk disalibkan, asik ya. Tuhan aja nggak malu, Nggak minder. nggak insecure gitu. Cintai diri kalian, menyembah Tuhan gitu, ekspresikan ketika kalian Cintai dirimu hanya untuk asik. Tuhan. Ketika kalian ada di gereja, ketika kalian melakukan puji-pujian, ekspresikan. Tapi bukan berarti saya menyuruh ekspresikan ketika kalian di jalan, di kantor, nyanyi lagu rohani terus alah aku udah hasiat. Enggak juga. Iya. Tahu situasi, tahu tempat ya. Iya, Tahu sikon tempat ya. juga. Iya, tahu sikon. Kalau dari gue pribadi nih Amar, pernah hal konyol yang gue alami. Ketika di masa yang menurut gue lagi down, gue menaikkan pujian. Jadi kebalikannya nih, biar nggak terlalu sad gitu ya, biar nggak terlalu sedih. ya nggak sedih banget lah di dalam kesedihan itu. Udah terpuruk, masa mau makin terpuruk kan nggak mungkin. Jadi kayak naikkan pujian gitu ya di jalan, sampai gue nggak sadar kalau itu gue sama kayak lu nih, lu melakukan pujian penyembahan gitu ya, menaikkan ungkapan syukur lah, lu lupakan diri lu. Iya. Pas gue di jalan di lampu merah, gue tanpa sadar kayak goyang-goyang sendiri nyanyi. Itu kan sebuah hal yang memalukan, tapi mau gimana, itu kayak wow, Tuhan udah nyatain karunia-Nya, anugerahnya kepada gue nih. Gue bersyukur banget gitu.
meskipun gue lagi dalam masa sulit, Tuhan masih menyertai gue, masih ada jalan lain yang bisa gue lalui gitu. Sampai akhirnya gue kayak mendapatkan ya semangat baru lah di dalam pujian itu. Makanya kenapa gue langsung mengekspresikannya di lampu merah. Lu bayangin, lampu merah lagi macet lagi kan, rame. di Cengkareng tahu kan. Oh. Nah yang posisinya kayak gitu tuh, udah macet rame, lu godek-godek sendiri padahal nggak pakai earphone gitu. Jadi ekspresikan, ungkapkan, nggak apa-apa, tapi tahu situasi, tahu tempat juga. Kalau yang seperti saya lakuin ya nggak masalah ya. Nggak masalah ya, bukan gila juga, tapi ya dimanapun kalian berada, di dalam situasi apapun kalian ada, tetap mengungkapkan kata syukur, kata berkat gitu ya. Ucapkan yang berkat-berkat lah. Jadi jangan ketika kalian dalam masa sulit kalian bersungut-sungut gitu. Tapi pernah gak lu bersungut-sungut, Mas? Ya setiap manusia pasti ada lah. Setiap manusia pasti Nggak ada. nggak mungkin deh kayaknya bahagia terus kayak nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti ada masalah juga lah. Ya tapi pernah gak kayak akhirnya di dalam masalah itu lu nggak menyembah Tuhan? Pernah. Jadi yang keluar kayak aduh Pernah. masalah doang gitu ya. Yang muncul lah ya rasa apa ya? Rasa kesel, dengki. Rasa coklat. Rasa kesal, dengki. Wah gila lu sampai dengki sih. Cuma dengkinya nggak dengki sampai Nah, parah banget ya. Enggak. Iya. Cuma ya sedikit. Emosi sesaat. Sedikit, ya. emosi sesaat dan Kesal satu malam doang. Widih, satu malam ngambek gitu ya. Iya. Ngambek sama Jadi nggak Tuhan. sampai berhari-hari Ya. lah, enggak. Ya, tapi saat seperti itu lu ada gak sih kata-kata thank you Jesus, terima kasih Ya doa. Ya ungkapin yang meskipun apa- berat ya. apa Terima- yang gue rasa ya gue ungkapin aja di doa itu udah. Oh, apa yang lu rasa lu ungkapin aja ya. Iya. Ya kayak curhat ke teman pribadi ya. Bapak itu sebagai ayah, sebagai bapak kita ya, bapak kita sendiri. Kita sebagai anaknya, kita sebagai sahabat dia juga ya. Jadi Iya. ketika kita ada masalah pun ya cerita aja. Nah, Iya. jangan balik lagi Tuhan tahu isi hati kita. Enggak ya, enggak selalu begitu. Tuhan mau kita berkata-kata juga di dalam doa itu. Yang ngomong lah ya. Iya, ngobrol. curhat ya, kayak kalian dah sama pasangan kalian. Kalau lagi berantem gitu ya, kan nggak mungkin diem-dieman. Terus pas ditanya kamu kenapa, kan kamu udah tahu masalahnya apa gitu ya. kayak apa? Kita itu apa, Tuhan itu masih butuh penjelasan juga dari kita gitu ya. Iya. Ungkapkan, cerita, karena ketika kalian berkata-kata juga tadi kan tuh di Kolose 3 ayat 16 tuh, ketika kita mengajar, menegur orang, menegurnya itu dengan cara yang baik ya, menaikkan mazmur, menaikkan pujian dan nyanyian gitu ya, itu sebuah penyembahan. Jadi sebisa mungkin kalian perkatakan berkat, perkatakan kata-kata yang baik gitu ya di keseharian kalian, maka otomatis kalian udah sedikit demi sedikit belajar untuk menyembah Tuhan ya. Karena kalau untuk ditanya menyembah itu yang seperti apa, kita harus tanya nih ke Kodevi nanti mungkin. Karena sedikit jadi pertanyaan juga dari kita mungkin ya, selain memuji, berdoa, apalagi sih menyembah gitu. Karena kita juga belum tahu nih ya, apa yang dari kita alami aja yang kita ungkapkan di sini ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kembali, menyembah Tuhan itu jangan malu-malu ya, ungkapin aja, belajar ya. Terima kasih Tuhan atas hari ini gitu ya, bermazmur sedikit demi sedikit gitu. Nggak harus kalau mau belajar nggak harus teman-teman di rumah ngeluarin bahasa roh, nggak, awal-awal nggak apa-apa. Tapi untuk buat belajar ya kayak tadi dibilang, cukup ungkapkan terima kasih, haleluya boleh gitu ya, mengungkapkan kata-kata ya, ya yang lebih ke arah baik-baik sana. ya. Nah, dan tadi menyinggung tentang bermusik. Tadi gue udah ngomong belum sih penyembahan dan bermusik? Wah lupa. Oke, ulang lagi dah. Jadi dalam bermusik itu ketika memainkan pujian gitu ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, ini kan kayak apa, ini kita lagi sharing aja ya. Dari pengalaman pribadi saya sih, ketika saya bermain musik,
mungkin orang akan berkata, kok pemusiknya nggak menyembah gitu. Kalau misalnya gue menyembah sungguh-sungguh, gue nggak main musik gitu ya. Yang mau juga ya jadi jemaat gitu, diem terus berkata-kata, Tuhan terima kasih. Kita pengennya seperti itu, tapi jangan kita juga menilai pemusik itu nggak menyembah gitu ya. Pemusik juga menyembah melalui permainan mereka gitu ya. Kayak saya bermain drum, saya serahkan aja ke Tuhan. Tuhan, kaki saya, tangan saya, pikiran saya tertuju pada Engkau. Pakailah kaki saya sama tangan saya ini untuk memuliakan Engkau gitu ya. Karena akan berasa kok, teman-teman nanti ketika yang bermain musik itu akan berasa kok, akan dapet feel-nya ketika kalian menyembah bersama yang lainnya, bersama singer, WL, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, dengan jemaat gitu, lagi menaikkan pujian, kalian bakalan dapat spirit yang sama ya. Iya. Ya, dan kalian ini yang pemusik ini ya, kalian itu kayak kalau lagi di medan perang itunya ya, kalau zaman dulu ada gendang itunya ya, ada gendang, ada sangkakala, ada kecapi juga ya. Iya, kecapi ya, pokoknya itu sebagai tanda penyemangat juga ya dari zaman dulu ya. Karena nggak mungkin dong kalian berperang nggak ada penyemangatnya, nggak ada supportnya. Nah, kalau saya pribadi, saya sebagai support, ayo gue menyembah Tuhan nih. Lo orang maju ya, iya maju ayo. Lu nih paling depan, gue dari belakang gue support ini. Tapi gue juga menyembah gitu, tanpa kalian pikirkan pun juga para pemusik itu udah pasti menyembah lah melalui permainannya. Karena cara menyembah itu banyak hal dalam menyembah Tuhan itu. Terus ada tambahan gak Mar dari lu nih seputar menyembah, buat yang baru menyembah atau gimana, atau yang masih malu untuk menyembah gimana gitu? Ya, untuk teman-teman yang di rumah kalau mau belajar menyembah, kalau soal malu ya, kalau malu menyembah ya cukup nyanyi boleh. Menaikkan pujian ya. Ya, menaikkan pujian itu kan salah satu juga ungkapan terima kasih juga. Jadi mendengar pujian itu termasuk menyembah gak Mar menurut lo? Kita nyetel lagu nih, kita ngedengerin dengan sungguh-sungguh, itu sebuah penyembahan gak sih? Emang awalnya belum merasakannya, tiba-tiba ntar kalau 1-2 lagu kayak lama-lama menyembah, dan ntar gue yakin coba jajal pakai earphone kan, kalian berangkat kayak berangkat kerja atau pergi atau kemana kan pakai earphone, lama-lama ntar kalian nyanyi sendiri ya, nyanyi dengan sendirinya, ya itu bisa dikatakan ntar lama-lama dia yang kita nyanyi, kita fokus ya, itu bisa dijadikan kayak menyembah juga sih. Ya karena semua teman-teman ya, anak muda sekalian ya, anak remaja, anak sekolah minggu kalau misalnya ngeliat nih ya, soalnya ini kan umum, publik ya. Ketika kalian memutar lagu, memainkan lagu di HP ya, di Spotify atau di YouTube gitu ya, lagu rohani, tanpa kalian sadari akan ada rasa dalam hati kalian untuk berkata-kata ya. Jadi dari mendengarkan itu juga kita bisa menyembah, tapi bukan juga mendengarkan lagu saja kita menyembah, enggak juga ya. Balik lagi dari pribadi kitanya mau menyembah atau enggak gitu ya. Ketika kita buka hati, kita meminta Roh Kudus untuk datang untuk mengurapi kita, udah pasti otomatis kita akan menyembah lah di dalam Tuhan. Oke. Ada mau tambahan lain? Cukup kayaknya. Cukup ya. Dulu sementara kayaknya. Ya untuk sementara cukup. Kayaknya cukup. Soalnya ini bisa luas, lebih dalam ya, bisa luas juga. Jadi kita hanya bahas seputar menyembah buat teman-teman yang masih baru belajar atau yang belum menyembah. Kita di sini membantu kalian, kita sharing. Yuk sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar menyembah Tuhan. Yang seperti apa sih? Kalau misalnya ditanya menyembah yang benar itu seperti apa? Nah, itu dia. Balik lagi ke pribadi kita, menyembah yang benar kalian itu ya kalian fokuslah ke Tuhan lah ya. Mulai dari situ dulu lah. Iya, karena kalau untuk dipelajari akan lebih dalam. Ya, intinya kalian menyembah Tuhan itu
sungguh-sungguh dari hati kalian ungkapkan rasa syukur kalian ke Tuhan. Oke. Terakhir, Roh Kudus membuat diri kita menjadi lebih peka terhadap hadirat Allah jika dibandingkan dengan manusia yang tidak ada kehadiran Roh Kudus dalam tubuhnya. Oleh itu, penting juga bagi kita yang telah percaya untuk tetap memelihara roh dan tubuh menjadi bait dan kediamannya. Jadi kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus menyertai hidup kita karena tubuh kita ini bait Tuhan. Dan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan, itu mencerminkan siapa kita, gitu ya. Jadi berhati-hati dalam bertindakan, dalam perkataan, karena puji-pujian juga kalian harus berhati-hati gitu ya. Bukannya ya saya cuman bilang jangan bermain-main di atas penyembahan lah, di atas puji-pujian yang kalian bawakan ya. Untuk Evan, oke, untuk ada semangat gitu ya. Anak muda kan soalnya demen banget tuh puji-pujian kayak lagu NDC Datanglah dan Pertata gitu ya, Kaulah Sukacita. Wah itu enak banget tuh, asik tuh buat goyang tuh. Mungkin nanti setelah pandemi enak nih ya kita buat goyang lagi nih. Kita bebasin. Iya, kita bebaskan gitu. Kita ungkapkan, ekspresikan lagi kepada Tuhan kalau semuanya bisa terlewati. Ya, kita yakin dan percaya semua ini masa yang ada saat ini bisa berakhir dengan cepat ya. Kita bisa pulih, amin. Kita bisa berkumpul. Jadi nggak online-onlinean lagi nih kita nih ya. Lebih enak kalau kita sharing datang rame-rame ya. Soalnya biasanya kita juga sharing satu persatu nih. Kalau kayak gini kita cuma berdua doang gitu ya. Kayak saya cuman ngundang 1 orang, 2 orang. Itu juga harus sedikit ya, nggak bisa banyak-banyak juga. Makanya lebih enak kalau kita join, ngumpul bareng. Sharingnya pasti wah seru dah. Oke, segitu aja dari saya. Untuk ayatnya tadi buat teman-teman kalau misalnya mau baca di Kolose 3 ayat 16 aja. Saya bukanya di situ. Oke, nggak ada taman lagi, nggak ada ibadah minggu depan akan kita infokan melalui Instagram kita di youth_SFG ya. Oke. Nanti ditunggu aja informasi lebih lanjutnya untuk minggu depan. Sekian dari saya pada sore hari ini. Mar, tutup dalam doa. Oke. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, terus menyembah Kau Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah layak ditinggikan. Sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sharing untuk sore hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan teman-teman kami ada di rumah Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you guys for watching. See you. God bless you. Oke.